dewasa ini, masalah yang masih menjadi perdebatan yang sengit di antara komunitas Muslim dan di kalangan gerakan politik Islam itu adalah masalah sekularisme. Tapi sekularisme itu mengandung berbagai pemahaman yang berbeda. Pertama, sekularisme itu diartikan sebagai penggantian antara agama wahyu dengan agama sipil, yaitu agama yang berwujud etika. Nah, dalam pandangan ini maka sekularisme berarti atau dimaknakan sebagai penghilangan identitas atau pengintegrasian identitas menjadi satu kolektivitas. Pemahaman yang kedua adalah justru sebaliknya. Sekularisme itu dimaksudkan untuk mempertahankan identitas-identitas. Tapi identitas-identitas ini tidak menimbulkan konflik, melainkan identitas-identitas yang saling melakukan satu dialog. Interpretasi yang lain adalah sekularisme dalam arti membebaskan pemikiran dari keyakinan keagamaan sehingga bisa dikembangkan ilmu pengetahuan positif. Yang keempat, sekularisme diartikan sebagai pembentukan apa yang disebut doktrin sosial komprehensif, yaitu agama di dalam wacana publik. Jadi agama itu dianggap sebagai masalah privat dan tidak bisa dimasukkan ke ruang publik. Nah, hal ini menimbulkan berbagai masalah dan dalam kenyataannya tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan pelaksanaan dari sekularisme model keempat ini seperti yang sangat ekstrim terjadi di Prancis dan kemudian juga terjadi di Turki itu menimbulkan masalah, yaitu bertentangan dengan prinsip kebebasan, prinsip liberalisme, karena membendung wacana keagamaan di ruang publik berarti membendung kebebasan juga. Membendung pemakaian simbol-simbol identitas keagamaan atau pluralisme kebudayaan itu bertentangan dengan liberalisme atau kebebasan juga. Sehingga karena itu perlu dicarikan suatu rumusan baru mengenai apa itu sekularisme. Rumusan baru itu pada dasarnya adalah bahwa sekularisme itu berarti kebebasan untuk mengembangkan keyakinan sehingga terjadi pluralisme kebudayaan. Yang kedua adalah prinsip keadilan, yaitu keadilan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap semua kelompok agama. Nur Khalis Masjid memberikan dua pemecahan terhadap masalah sekularisme ini. Pertama adalah menjadikan atau mengembangkan suatu ideologi yang terbuka. Misalnya saja Pancasila. Pancasila itu sebetulnya adalah sekularis karena tidak menjadikan agama menjadi legitimasi terhadap sistem pemerintahan atau aliran politik atau tindakan politik. Yang kedua, menghindari campur tangan agama terhadap keyakinan sehingga negara itu bersikap bebas menerapkan azas kebebasan beragama. Nah, itu sudah terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Konsekuensi dari
sekularisme ini adalah bahwa negara harus bersikap netral terhadap semua agama. Jadi memperlakukan semua agama itu sama. Semua agama dianggap benar, tapi benar sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Sehingga karena itu maka sekularisme berarti juga kebebasan beragama.